Ini adalah kali pertama aku traveling ke El Salvador, negara ke-116 yang kukunjungi. Kalau kalian penasaran gimana sih suasana kota San Salvador, ibu kota dari El Salvador, kalian bisa tonton video ini sampai habis karena aku bakal ajak kalian city tour melihat keindahan kota San Salvador. Fakta uniknya, dulu kota ini tuh jadi salah satu kota yang paling berbahaya di dunia, tapi sekarang sudah lebih baik. Dan tentunya video kali ini aku juga mau kasih tahu kalian kalau El Salvador itu terkenal sama kopinya juga. Kalau gitu, selamat menonton. Halo guys, selamat datang lagi di vlog aku. Jadi sekarang aku baru banget landing di negara ke-116 yaitu El Salvador. Dan di video kali ini aku baru landing pagi, jadi aku bakal ajak kalian seharian buat city tour, explore di sini. Buat jalan-jalan di sini, aku agak backpackeran kali ini, bener-bener cuma bawa satu backpack doang. Dan tadi imigrasi lancar semuanya, dan sekarang aku lagi jalan di parkiran Bandara El Salvador. Itu bandaranya di belakang. Lumayan bagus ya. Dan aku tuh udah cari cara termurah buat ke kota. Airport itu lumayan jauh guys. Jadi kalau misalnya tadi naik Uber tuh harganya tuh bisa sekitar sendiri itu 600-700 ribu. Dan menurutku mahal banget. Jadi why not kita naik taksi aja. Naik ini maksudnya kita naik bus. Jadi ada satu bus, dia tuh bakal mangkal di area sini kalau nggak salah. Busnya nomor 138 gitu. Cuman aku nggak tahu di mana. Guys, pas sampai udah bahasa Spanyol nih, tapi aku nggak tahu bahasa Spanyolnya. Barusan lihat orang lokal kayak kebingungan. Aku nyari-nyari bus, katanya ya kesini aja. Lurus, terus nanti di depan sana ada busnya. Gitu, harus nanya-nanya ya. Untuk tarifnya kita bisa cek di sini. Nih. Oh, ini parkir. Parkway. Ada ATM juga, cuman aku udah tarik. Tapi memang pecahan aku tuh 100 USD, jadi mesti belanja dan nanti itu dipecah. Let's go. Oh, ini 138. Busnya harganya 0,61. Gracias. Guys, murah banget. Jadi aku naik angkot kayak gini cuma 0,61. 10.000 doang sampai ke kota. Ini dempet-dempetan semua. Tapi murah banget sih. Cuma 10 doang. Jadi kayak sejam ke kota cuma 10.000, murah banget sih. Oke, jadi aku udah diturunin di pusat kota. Lumayan macet ya tadi, deket-deket di kota. Jadi kalau ke depan sana itu kayak pusat kotanya. Cuman aku mau balik ke hostel dulu buat check-in sama mandi dulu. Baru nanti jalan. Ini suasana kotanya, banyak yang jualan-jualan di pinggir-pinggir. Ini di pusatnya banget. Mobil-mobil banyak, terus ada restoran-restoran. Bahasanya ya bahasa Spanyol ya.
Bienvenidos, selamat datang. Terus busnya tuh unik-unik nih, kayak school busnya gitu. Guys, 12 menit lama banget. Cancel lah, coba ganti mobil aja. Ya, cek-cek di sana ya, banyak orang jualan makanan street food. Nanti kita cobain ya. Tapi kotanya tuh bagus, di sana tuh ada pegunungan, bukit-bukit gitu. Sama ada Sata Ana Volcano, tapi nggak kelihatan, kayaknya di belakang deh. Memang ternyata nunggunya agak lama guys, jadi kayak sekitar 10 menitan. Jadi aku udah nunggu sekitar 5 menit lagi lah. Ternyata memang school bus itu, kalian lihat. School busnya tuh jadi bus umum sekarang. Sama juga di kota itu biasanya bukanya tuh jam-jam 11, 12, sekarang masih jam 8, jam 9. Masih nyantai, masih pagi banget. Kalau kalian tahu, El Salvador itu dulunya tuh sangat-sangat berbahaya. Banyak tragedi kriminal. Jadi sekarang karena presiden baru, semuanya tuh sekarang udah stabil. Turis-turis sudah pada berdatangan gitu. Osilius? Topinya belum. Oke. Oke, jadi kita check-in di hostel dulu. Ini kayak rumah banget ya. Aku udah 2 hari nggak ketemu kasur, guys. Mandi tidur kayaknya. Jadi ini homey banget, kayak di rumah. Anginnya segar banget. Ini karena ngantuk ya. Terus wangi makanan tuh, ada dapurnya. Segini semalam tuh 150.000 kayaknya. Belum lihat kamarnya sih. Cuman mungkin bisa request yang di bawah aja deh. Kayak gitu. Cuman gak tau bisa check-in dulu atau enggak. Gak bisa check-in, jadi jam 1 baru bisa. Sekarang masih jam 8.
So, aku mandi dulu di sini. Ini udah minta anduk sama dia. Mandi dulu. Terus nanti kayaknya explore dulu deh, baru sore pulang. Oke, aku udah kelar beres-beres, udah mandi. Udah mandi ya, ini aku udah ganti celana. Bajunya juga udah. Aku bawa baju putih banyak. Sebenarnya pengen pakai sendal, cuman pakai sendal apa sepatu ya? Sepatu deh. Takutnya nanti ada masuk gereja, itu nggak boleh masuk. Soalnya di city gitu kan. Sebenarnya tuh aku pengen tidur dulu tau. Ini udah kayak zombie kan. Tapi nggak apa-apa. Kita bakal explore dulu, nanti sore baru balik. Oke, aku udah keluar dari hostel. Oke lah, hostelnya nyaman kok. Homey banyak bule-bule juga di sini. Dan ini cuacanya juga lagi cerah banget, puji Tuhan. Gak ada awan, gak mendung. Aku lagi pesan Uber, ini harganya $3. Sini pakai USD ya mata uangnya. Nih, $3. Jadi ke kota itu berapa menit? Sekitar 15 menitan. $3 berarti sekitar 45.000 guys. Ini daerahnya lumayan sepi yang tempat aku tinggal. Ya kalau pakai USD, aku bawa USD. Ntar mau ditukerin. Terus nanti mau coba makanan-makanan lokal sih sebenarnya. Cuma ada beberapa di situ nggak makan nasi guys, makannya roti. Jadi kayaknya dari kemarin udah makan roti terus. Mungkin ada poyo tuh ayam. Terus juga roti-rotian lain lagi lah pokoknya. Nah ini suasananya. Kita city tour dulu hari ini di San Salvador. Ini ada shuttle bus juga. Ini kayak mobilnya. Yang putih. 6383. Oke, sekarang udah tiba di Centro Histórico, pusat sejarah. Jadi ini kayak pusat kota buat historicalnya. Jadi biasanya orang yang jalan-jalan tuh di area-area sini guys. Nah sebelah kanan tuh udah ada tempat-tempat buat jalan kayak gereja dan lain-lain. Ada pasar juga, terus ada alun-alun, orang banyak nongkrong di sini. Ternyata sekarang lagi lumayan panas. Aku tuh lagi mau beli es krim dulu karena pengen nambah asupan gula. Soalnya lemes banget. Nih. Meksiko. Nah ini udah di alun-alunnya. Terus kalau di Amerika Tengah waktu itu aku cuma pernah ke Panama sih guys. Jadi ini kali kedua aku menginjakan kaki di Amerika Tengah. Ini ada boba juga lagi. Pengen banget minum boba. Ini mau beli minum air putih supermarket. Nah di sini tuh udah aman ya, karena apa? Karena banyak polisi yang berjaga-jaga di sini. Tuh. Yang aku pengen beli adalah ice cream. Terus ada library di situ. Cakep areanya ternyata. Udah buka belum sih? Are you open?
Tuh, menunya di atas. I can only speak English, sorry. Okay. This is yogurt? Ice cream, vanilla. Oh, yogurt? Small? Okay. And One topping? Do you have fruits? Apple, strawberries, grapes. Pineapple, okay. Gue ini ada di Indo juga sih, cuman pengen banget cobain. Jadi aku mau tukar duit gitu. Nih, yogurt. Ada nanas sih. Segar banget. Enak-enak. Nah, jadi dulu itu karena kurang aman di sini, jadi tuh banyak tingkat pembunuhan. Jadi kriminal rate itu lumayan tinggi di sini. Makanya di mana-mana tuh banyak polisi sekarang, kayak gitu. Dan mereka open banget buat turis sekarang. Segar banget. Ini $3. Kayak di Indo sih harganya. Sama kayak di Indo. Oke, jadi di sini tuh di pusat kota itu ada kayak 2 tempat, kayak satu gereja, satu lagi library depan-depanan. Kalian bisa masuk dua-duanya sih. Coba kita lihat library-nya dulu ya. Di situ udah ada orang sih di atas. Suasananya enak banget asli. Ini beneran kayak mirip di Quito, Ekuador. Waktu itu aku pernah juga. Suasananya mirip-mirip kayak gini. Tuh. Kayak bisa masuk tuh. Public library. Ini aku pernah lihat kalau dia malam tuh kayak ada lampu-lampunya nyala gitu. Jadi ini bisa masuk ke dalam. Jadi aku barusan nanya polisinya, kalian itu free masuk ke dalam sini. Jadi kita masuk dulu coba. Ini rasanya aman banget asli. Kayak nih polisi berjaga di mana-mana tau. Jadi kayak bener-bener seru. Buat explore tuh nggak was-was gitu loh. Aku salvok 1 jauh-jauh ke El Salvador, ketemunya bendera China lagi. Kenapa di sini ada bendera China? Karena ini tuh untuk memperingati hubungan kedua negara tersebut, dan katanya sih perpustakaan itu dananya tuh dari pemerintah Tiongkok gitu. Jadi makanya dipasang bendera China di sebelahnya gitu. Jadi kita coba masuk ke dalam ya. Let's go. Tuh, area sekitarnya itu banyak gedung-gedung bersejarah. Tuh ada logo China-nya mah. Buena cabera, del Yes. bolsoncito, por favor. Oh, see the back. Wah, ini free sih. Ada sampai lantai atas juga. Aku pengen coba lihat lantai atas langsung sih. Di sini ada kindergarten buat main. Kayaknya kita bakal ke lantai atas, lebih bagus view-nya. Ternyata hubungan El Salvador sama China tuh bagus juga ya. Jujur aku baru tahu sih. Ini ada ruang bermain anak juga, free. Jadi fasilitas publiknya beneran oke. Lantainya lantai 3 dulu aja.
Ini dia nih. Banyak orang belajar di sini. Cari-cari buku. Tapi kalau kita lihat-lihat aja nih. Cakep. Kayaknya kurang tinggi ya, kita coba naik lebih tinggi lagi supaya bisa kelihatan view kota mungkin. Depan sini ada taman bermain anak-anak. Wih, ada TV-nya gede banget lagi. Ini bisa main guys, ternyata. Tuh, TV-nya gede banget lagi. Ini juga main Lego di sini. Wow. Ada komputer juga, terus tuh view-nya bisa kelihatan kota nih. Wow. Cakep ya katanya. Di sana ada gereja lagi. Ini di atas bisa lihat view. Wah. Ini lantai paling tinggi kayaknya. Karena banyak yang belajar. Lumayan rame juga ini. Tuh, nanti bisa ke gereja depan, sebelah sana. Oke, saatnya keluar. Sekarang kita pergi ke depan. Ada satu... Oh, lewat sini. Gracias. Kita menuju ke depan sana. Di sini tuh kelihatan banyak banget anak muda sih. Di Sentral Amerika gitu ya. Terus kayak orang-orangnya tuh kadang nyapa senyum duluan gitu, menurutku nice banget sih. Nah, kita maju ke depan tuh ada satu gereja. Kita ada tulisan El Salvador. Ini polisinya banyak banget tau. Jadi kayak jalan dikit, nih depan ini ada polisi lagi. Jalan dikit, polisi lagi. Tapi kalian tahu nggak kenapa? Karena waktu itu terjadi pemberontakan lah, kayak di tahun abad ke-20. Makanya sejak presiden baru, namanya tuh Nayib Bukele. Nayib namanya. Presiden Nayib itu berkuasa. Dia punya regulasi untuk memberantas para preman. Jadi makanya sampai sekarang tuh aman banget di sini. Ini ada monumen perjuangan di alun-alun persis. Nah, ini gerejanya. Aku nggak tahu itu buka atau enggak, tapi harusnya buka sih. Silau sekali. Ntar kita pakai kacamata. Ngingetin aku sama ini, Ekuador sih, Quito. Mirip banget. Ini dalamnya, ini gereja terbesarnya di sini, guys.
megah banget sih. Wow. Jadi, gereja ini tuh dibangun sejak kolonialisme dari Spanyol di abad ke-16. Sampai waktu itu di abad ke-19 tuh terjadi gempa besar banget, jadi menghancurkan ini. Tapi akhirnya dibangun kembali, jadi bagus lagi seperti ini. Jadi mayoritas orang di sini tuh kan berbahasa Spanyol karena waktu itu sempat 300 tahun dari abad ke-16 sampai abad ke-19 itu dijajah oleh Spanyol. Makanya banyak Spanish influence di tempat ini. Jadi kayak dari makanan, dari gedung-gedung, dari agama, semuanya tuh masuk di tempat ini. Dan El Salvador itu kalau nggak salah artinya tuh Tuhan penebus gitu. Dan memang negaranya ya namanya juga Kristen banget, jadi kayak mayoritas agamanya juga Kristen gitu. Jadi ya ada bilik-bilik di sekitar kiri kanannya ini kayaknya ruang pengakuan dosa deh, kalau nggak salah ya. Jadi ada orang beberapa masuk, tapi nggak tahu juga, boleh dikoreksi buat kalian yang beragama Katolik. Ya beginilah. Dan biasanya ada misa, sekarang kayaknya lagi nggak ada misa. Jadi di hari biasa juga. Jalan-jalan ke depan di sini tuh ada plaza gitu. Terus ada satu Starbucks yang bentuknya tuh unik banget. Aku mau tunjukin ke kalian. Kayak historical kayak gaya-gaya Spanyol gitu. Ini ada yang jualan minum dingin. Jadi air itu bahasa Spanyolnya, bahasa sini tuh agua juga, aqua. Tuh, mereka sebutnya aqua. Nah, persis di sebelah dari gerejanya, di sini tuh depan ini ada kilometer 0. Terus di pinggir-pinggirnya banyak shopping buat makanan. Orang sini demennya makan pizza. Kayaknya dari tadi aku lihat pizza, kalau nggak pizza ya ayam. Restoran-restorannya ya itu dong. Oh iya, sama taco. Kayaknya nanti aku pengen cobain taco deh. Jadi kayak aku nyari El Salvador food gitu, ya keluarnya yang kayak gitu. Nah, ini adalah kilometer 0 Ciudad Capital. Oh, sorry. Kilometer 0-nya. Sama, orang sini tuh juga demen manis. Jadi kalau kalian lihat nih, toko-toko kue itu juga banyak banget. Ini ada toko jam, perhiasan. Yang aku bacakan di sini tuh Bitcoin kan legal ya, tapi aku nggak tahu, kayak nggak bisa bayar pakai Bitcoin gitu. Nggak tahu buat apa. Ini jualan manisan, kue-kuean. Ini ice cream lagi. Tapi memang udaranya lagi panas. Jadi ice cream pasti bakal laku banget sih. Magnet. Guys, ini yang ku cari tuh pupusa. Jadi ada makanannya di sini. Orang masak. Pupusa, right? Pupusa. Ini kayak kalau di Meksiko dia taco, tapi kalau di sini tuh namanya pupusa gitu. Jadi kayak bener-bener lokalnya El Salvador. Nanti dia cobain. Menarik. Ketemu juga, tapi aku nanti aja cobain ya. Nih ada mau diinterview nih. Masuk TV. Ada bunga-bunga juga di sana. Cakep banget. Dan yang pengen ku datengin adalah ini, gedung ini. Jadi gedung ini tuh ada Starbucks di dalamnya.
Sebenarnya aku lagi nggak pengen ngopi ya, pengen tidur. Tapi aku pengen nunjukin ke kalian ya gimana suasana dalam dari Starbucks-nya. Nih orang-orang sampai foto-foto tahu. Bener-bener kawasan sejarah dari zaman Spanyol. Nih, coba lihat nih. Olah, bagus kan? Mau beli kopi, cuman lihat dulu deh. Ternyata bukan yang ini dia kasih taunya. Ada satu lagi yang lebih bagus gitu. Oh iya, agak lumayan jauh. Sebenarnya buat sejarahnya ya tempat-tempat ini aja. Alun-alunnya nggak terlalu gede. Jadi ya kalau jalan-jalan ya udah di sini-sini aja. Wih, keren juga mobilnya. Ini aku udah keluar dari kawasan historicalnya. Terus di depan itu ada Starbucks-nya. Wih, kelihatannya bagus sih. ¿Y las pastillas? Let's go, kita coba masuk. Tuh kan gede banget kan. Gracias. Aku mencari tumbler sih, tapi kayaknya yang nggak ada. BTW ini bagus banget sih. Pengen ngopi jadi. Ya koleksi ini doang guys. Cuman ini nggak ada yang El Salvador gitu. Adanya yang gelas dong. Kalau gitu kita coba makan siang dulu. Nanti kita tutup videonya. Kita ngopi di sini. Jadi kita makan dulu di depan. Depan ini ada pasar makan. Iya di depan sini. Yuk kita lihat. Namanya itu Hula Hula Market. Tuh, Mercado. Mercado itu pasar. Mercado Hula Hula. Terus ada kata-kata apa ini? Ruben Dario. Food cart-nya tuh di lantai atas, jadi kita mesti naik. Ini kayak pasar Tanah Abang. Bukan pasar. Kalau mau makan naik di atas. Ya naik ini aja, capek kalau naik tangga. Tapi tipikal pasarnya ya kayak di Indo banget nih, ada baju-baju, ada makanan. Kita lihat ya di atas ada makan apa aja. Udah lapar, jam makan siang soalnya. Iya ada food court, cuman kayak nggak terlalu ramai gitu ya. Ini tadi aku lihat ini. Itu ada restoran Cina juga di ujung.
Tapi banyak makanan El Salvador sih. Situ El Salvador, sini juga. Tapi kayak ceviche, makanan-makanan taco-taco kayak gitu. Makanan Meksiko juga banyak. Nih salah satunya nih. Mexican food gitu. Ini ada taco. Aku udah pesen taco 4 taco itu harganya 4,95, 75.000 lah, 80.000. Di sebelah sana Los Rivas Mexican Food. Soalnya ini kan deket banget sama Meksiko, jadi aku kangen banget sama makanan Meksiko gitu. Jadi kita cobain dulu makanan Meksiko. Dan ini view-nya bagus banget. Aku tuh bakal ke gunung, cuman gak kelihatan gunungnya. Besok. Wih, cakep. Ini bener-bener kayak outdoor gitu. Selamat makan siang dari aku yang pesan taco. Ini bener-bener menggoda selera banget. Sebenarnya ya, kalau tadi aku cari di Google Maps, di sini tuh banyak banget makanan Chinese. Jadi kayak Chinese food tuh lumayan banyak di deket sini. Nih, lumayan berderet gitu. Cuman kayak karena aku baru landing hari kedua, hari ketiga, jadi kayak lidahnya masih pengen coba yang aneh-aneh gitu ya. Nih ada taco 4, aku mintanya daging pork. Terus nama tulisannya tadi pastor, daging pastor. Ya. Ini ada salsa. Beuh. Segar banget. Taco. Terus kalau kalian mau pedas itu kalian bisa campurin sendiri pakai cabai-cabai gini. Nih, kata dia nih, cabainya. Cobain dulu ya yang plain ya. Nah, biasanya tuh makan taco, aku inget banget, dulu aku diajarin, dikasih tau followerku. Jadi biasanya taco tuh selalu 2 lapis. Oh, tapi ini selapis doang. Biasanya tuh dikasih 2 lapis, jadi kalau ada yang jatuh-jatuh nanti diserok pakai lapis kedua gitu. But try, let's go. Amin. Wanginya jagung banget. Enak. Enak. Cuman nggak seenak yang aku coba di Meksiko waktu itu. Katanya pedas banget sih. Pakai green chili gitu. Biasa aja. Ini ada cabai merah juga. Aduh, sariawan. Jujur buatku makan 2 aja tuh udah kenyang. Harga makanan di sini sebenarnya ya normal lah, kayak Indonesia tapi lebih mahal dikit lagi. Tapi harga-harga kopi ya mirip-mirip. Salsanya segar banget. Oke, udah makan. Saatnya kita ngopi. Aku pengen banget ngopi di tempat tadi, nyantai. Ini beneran kayak di pasar-pasar Tanah Abang. Kalau kalian mau beli-beli di sini baju-baju, ya pasar. Tapi nggak tahu di Tanah Abang ada food court nggak di atasnya. Ada yang lagi ini, ada yang lagi berkhotbah.
Orang belakangku itu yang baju pink, dia lagi berkhotbah. Jadi dia bilang haleluya gitu. Terus dia pegang Alkitab juga. Oke, let's go, kita masuk ngopi di sini. Thank you. Let's go, kita pesan kopi. Antri guys. Cakep ya. Penutupan video kali ini dengan ngopi. Jadi di negara-negara Amerika Tengah, mereka tuh biasanya memproduksi kopi. Jadi kayak kopi-kopinya tuh lumayan enak. Ini salah satunya. Mukaku udah kayak zombie. Aku belum tidur 2 hari guys. Oke. Menurutku kopinya enak banget. Ya, gitulah, enak pokoknya. Ini ruangannya juga bagus banget, Starbucks-nya ya, kayak lagi di kerajaan ngopinya. Dan menurutku ya keren sih, kayak maksudnya toko kopi kayak gini. Ya ngopi-ngopi dikit, terus nanti baru bisa check-in tuh jam 1. Berarti baru bisa tidur dulu, nanti sore baru pergi lagi. Ya, ini dia kopinya. Enak. Guatemala juga enak, setauku, tapi aku belum pernah ke sana. Panama kopinya enak. Di Amerika Tengah tuh kopinya enak-enak semua. Jadi kalau kalian kesini, kalau kalian bisa ngopi, wah tiap hari harus ngopi sih. Kalau gitu sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Next aku bakal jalan-jalan lagi di sekitaran El Salvador. Bye-bye. Jalan-jalan kali ini ya jalan-jalan di area ramenya di kota ini.